Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk pelajaran ke tema yang terakhir, yaitu tema 9. Silakan tonton video ini saja. Kita langsung ke pembelajaran 1 ya. Nah, ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Coba lihat iklan berikut. Racing mesin cuci, kapasitas 10 kg. Program dapat diatur sesuai kebutuhan. Mampu mencuci bed cover dan bermacam-macam boneka, tabung stainless steel. Nah, ini adalah contoh iklan yang lengkap. Jadi iklan ini ngomongin tentang apa? Dia nawarin supaya orang beli mesin cuci. Nah, jadi kalau nawarin sesuatu itu lengkap-lengkap. Apa namanya? Racing. Berapa? Bisa 10 kilo baju kain. Lalu apa saja kelebihannya? Nah, nih ada 3 di bawah ini. Nah, jadi orang tertarik. Nah, iklan itu harus bikin orang tertarik. Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Jadi nawari barang bisa, nawari jasa juga bisa. Sudah tahu kan beda barang dan jasa? Nah, iklan bisa di TV, di majalah seperti ini, atau di televisi, radio, dan internet. Nah, kalau sudah, silakan jawab 3 pertanyaan ini. Jawabnya boleh kalian cari sendiri jawabannya ya. Boleh di internet atau boleh menggunakan kata-kata kalian sendiri. Oke, ini tugas 1 kalian. Nah, Lani masukkan baju-baju ini ke mesin cuci ya. Ya, nanti ibu yang akan memasukkan deterjennya. Nah, jadi dia dapat mesin cuci baru. Bagaimana prosesnya? Dia masukkan baju ke dalam mesin cuci, lalu masukkan deterjen, lalu mengisi tabung mesin cuci dengan air, lalu mesin cuci siap dijalankan. Nah, kalian sudah tahu, ada yang sudah tahu cara mencuci pakai mesin cuci? Nah, lalu keluari airnya, lalu keluarkan di bagian belakang mesin cucinya. Kalau sudah berubah warna, tercampur, airnya sudah bening, baru air itu dicampur dengan deterjen dan kotoran. Nah, air ini ada yang tercampur, ada yang zat tunggal. Nah, kita akan belajar itu sekarang. Coba lihat ini. Perhatikan berbagai gambar benda yang termasuk dalam zat tunggal. Apa sih maksudnya zat tunggal? Nah, zat tunggal itu maksudnya zatnya itu hanya ada satu jenis. Makanya tunggal. Contohnya air. Ini hanya air saja kan? Nah, jadi dia zat tunggal karena hanya ada air saja. Ini hanya ada emas saja kan? Nah, ini hanya ada gula saja kan? Ini ada garam saja kan? Nah, semua itu adalah zat tunggal. Nah, sekarang tugas kedua, silakan kalian isi. Oh, ini tidak usah dulu. Oke. Langsung saja ke sini. Apa sih sebenarnya zat tunggal dan campuran? Semua benda yang ada di sekitar kita ini termasuk materi. Materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Jadi apapun benda itu namanya biasanya materi. Baik yang besar yang tidak terlihat atau yang halus sekalipun. Nah, materi itu ada 2. Ada zat tunggal, ada zat campuran. Zat tunggal itu zat yang terdiri atas materi sejenis atau satu materi saja. Contohnya tadi, air, garam, gula, emas, garat. Nah, lalu yang kedua adalah zat campuran. Apa itu zat campuran? Zat yang terdiri atas beberapa jenis materi. Nah, terdiri dari beberapa, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Nah, zat campuran ini ada 2. Ada zat campuran homogen, ada zat campuran heterogen. Apa bedanya? Zat campuran homogen ini campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Nah, maksudnya sempurna Pak, coba lihat. Air garam. Kalau kalian melihat air garam, bisa tidak kalian beda yang mana air yang mana garam? Tidak kan? Nah, dia termasuk zat campuran karena
ada lebih dari satu, ada air, ada garam. Tapi dia karena termasuk campuran yang homogen, maka tidak bisa dibedakan yang mana air, yang mana garam. Sirup, bisa tidak kalian bedain? Yang mana sirup, yang mana air? Tidak kan? Iya, karena sudah menyatu. Nah, udara juga, perunggu juga, kuningan juga. Bisa tidak kalian bedakan yang mana kuningan, yang mana zat lainnya. Nah, dia sudah mencampur. Lalu yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang zatnya tidak tercampur sempurna. Nah, jadi dia campuran. Kalau campuran berarti lebih dari satu zat. Nah, contoh campuran air dengan kopi. Dia ada dua benda, ada air, ada kopi. Berarti dia termasuk campuran. Tapi dia termasuk campuran heterogen. Heterogen ini bisa kita bedakan. Kalau kita minum air kopi, airnya bisa kita lihat, kopinya masih bisa kita ambil. Kadang kan pakai sendok, nah masih ada kopinya pak, berpisah kan? Ya kadang masih berpisah. Lalu air dengan tepung. Nah kalau air dicampur tepung, airnya masih kita bisa ambil, kita pisahi, tepungnya masih bisa kita pisahi. Lalu air dengan pasir. Nah coba air kalian campur pasir, jangan diaduk dulu. Nah masih bisa kalian bisa lihat kan? Oh pak, yang air yang di atas, yang pasir yang itu. Nah jadi itu campuran heterogen itu maksudnya masih bisa kita bedakan zat-zatnya. Oke, kalau sudah silakan kerjakan tugas kedua. Ini. Oke, sudah ngerti ya? Oke, sekarang ayo renungkan. Silakan jawab dalam hati. Samakan jawaban kalian dan Bapak. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Apakah benda di sekitarmu baik benda zat tunggal maupun benda zat campuran pernah kamu lihat dalam sebuah iklan? Silahkan dijawab. Ya, pernah kalian lihat di iklan. Contohnya apa? Iklan benda ini, benda itu. Yang termasuk tunggal kalian tahu, yang masuk campuran juga tahu. Oke. Mungkin sampai situ dulu pembelajaran kita. Terima kasih, kerjakan tugas online, jangan malas-malas.